Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau tanya, kan kondisi kehidupan seperti sekarang ini, tadi ada perpolitikan, kita kan tahu, mungkin masyarakat juga tahu, kadang-kadang umat Islam saat ini didolimi. Nah, ini sikap kita harus gimana? Yang pasti kan mereka punya sikap dolim pada kita. Kemudian apakah kita diam saja? Seperti tadi, mungkin gitu juga. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang di saat dizalimi dia marah kepada yang dizalimi itu sebetulnya bisa jadi memang dia orang baik. Tapi bisa jadi karena dia belum punya kesempatan untuk zalim. Sebab ada orang yang katanya melihat mungkin kebijakan zalim, ini pemerintah zalim dan sebagainya. Dia padahal nggak sadar, sama istrinya zalim dia. Ada begitu tuh, wah bahaya, amar ma'ruf nahi munkar. Istrinya di rumah yang lahirkan 6 anaknya dizalimi, bayangkan. Model apa orang begitu kira-kira? Apakah bisa dipercaya dia kalau jadi presiden juga misalnya, jadi menteri? Ini gaya-gaya orang yang sok. Jadi kita perlu jujur dah. Memang ya ada pemerintahan misalnya kurang. Tapi tetap kata Imam Hasan Basri, lihat. Imam Hasan Basri, bahkan riwayat ini kata Imam Hasan Basri, Sayyidina Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali. Beliau pernah berkata, jika seandainya dibukakan, dikabarkan aku punya satu doa, satu taktil yang dikabul oleh Allah, niscaya yang aku doakan adalah penguasa, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Kami bertanya kepada siapapun yang punya kritik kepada negara sekalipun, jujur, Anda pernah tahajud lalu doa untuk mereka? Biarpun setelah itu kita kritik, iya oke, tapi kejujuran kita. Maksudnya kita dulu pengen selamat. Jadi gini loh, kezaliman yang dilakukan oleh hamba Allah itu sebenarnya bisa saja itu adalah umpannya iblis untuk kita. Contoh, nggak usah urusan pemerintah, urusan kakak adik. Kakak zalim sama adiknya ngerebut waris. Yang kurang ajar siapa? Kakak. Adiknya direbut warisnya sama sang kakak. Yang masuk neraka siapa? Kakaknya. Kan jelas ya? Kakaknya masuk neraka. Zalim ngambil waris adiknya dan sebagainya. Cuman apakah murni itu? Di saat adiknya nanti marah, murni itu marah? Karena haknya diambil? Enggak. Bisa saja marahnya adik sudah berubah marahnya iblis. Jadi begini kisah. Abangnya jahat sama adiknya. Adiknya mah diem. Kalau diem sabar kan aslinya masuk surga. Ya kan? Cuman setan gak mau masuk surga dia. Berjalannya waktu setahun 2 tahun. Tak taunya abang ini yang rebut warisnya ini kok sukses. Bangun rumah, jadi bangun rumah. Beli rumah baru lagi. Waduh. Sementara dia kebetulan apa? Anaknya kuliah belum bisa bayar-bayar. Telepon barusan. Bah, kita malu bah, bulan ini belum bayar bah, semester ini belum bayar bah. Belum, baru telepon ditutup, istri yang ngomong, bang, gas habis, AC rusak. Iya bang. Kedua, pas ini telepon anaknya ketiga kali, keempat kali, sudah anaknya, Allah kita tidak punya duit, sempit rezeki dan sebagainya. Bersamaan itu juga ternyata abangnya yang zalim datang, bawa mobil baru sambil ngasih undangan. Dek, besok datang ya syukuran rumah. Syukuran rumah, mobil baru, saya nyekolahin anak aja nggak bisa. Sama sekalian nanti insya Allah kita akan umrah keluarga dek ya. Lepas kita selamatan mau umrah keluarga. Tambah sesek dia. Mulai. Sudah sesek begitu, anaknya telepon lagi. Istrinya juga datang, abang nggak enak nih bang, gasnya nggak bisa masak ini. Pakai sama istrinya pakai bahasa sayang yang. Sebetulnya kita ini nggak akan nyungsuk amat begini nih kalau bukan apa? Kalau bukan ada kezaliman orang. Memang ada yang zalim sama abang. Selama ini sebenarnya nggak tahu. Iya bang, iya dek. Sebetulnya kita ini kan punya hak. Hak apa? Hak waris mulai dibuka. Terus nggak diberi. Oh, istrinya sudah mulai marah. Nggak cukup anaknya pun. Dia kan berhujah depan anaknya. Kan tidak enak ditagih terus sama anaknya. Anaknya juga dikasih tahu. Akhirnya lengkap. Dia benci, anaknya benci, istrinya benci. Setan hebat. Pakai umpan satu, abangnya jahat satu orang. Ternyata gara-gara kejahatannya, semua adiknya yang semula masuk surga jadi jahat. Maksudnya apa?
Jika Anda melihat kezaliman di negeri ini pun, Anda tidak boleh melakukan kezaliman yang serupa. Membuat perubahan, ya sekarang ada panggung politik, Anda bisa main di sana. Cuman perlu kejujuran. Perlu ketulusan. Boleh. Tanda tulus dalam berpolitik itu gak pernah dendam setelah itu. Perbedaan wajar, perbedaan mohon maaf kita berbeda. Mungkin di perbedaan jatuh, kalau kemarin 101, 02, itu bisa harus minum teh bareng tuh. Nggak perlu sampai permusuhan. Dan terus pokoknya, kalau ini kita ada poin-poin dalam berpolitik itu kalau kita memilih dan sebagainya, tentunya karena Allah, ingat bukan karena pribadi. Karena Allah, keluarkan kepentingan pribadimu. Kepentingan pribadi itu macam-macam. Pondok itu pribadi loh ya, masjid pribadi itu. Bahasanya itu Allah. Pondokku tapi ada akunya, masjidku ada akunya. Hati-hati. Oh berat ini, makanya ini perlu bersihati. Jadi kita perlu membuat perubahan. Kalau ada kezaliman, kita harus bagaimana? Sebisa mungkin. Tentunya kezaliman itu kan terjadi juga panjang kisahnya. Membangunnya juga panjang kisahnya. Contohnya membangun sekarang. Mohon maaf, di antara teman-teman, apa yang dilakukan para kiai dan ustadz? Bangun pondok pesantren misalnya. Pondok pun macam-macam, ada pondok mencetak ustadz, pondok nanti pakar politik dan sebagainya. Maksudnya apa? Itu ingin membuat perubahan. Kita pengen suatu ketika gubernurnya, presidennya adalah orang yang ngaji. Duduk di tempat semacam ini. Kalau itu saya menengkreng, apakah jaminan saya sukses? Saya tidak punya pendukung. Belum saya membuat kekuatan, anak-anak belum siap. Tak taunya muncul orang ikut, sama. Membuat kerusakan juga, kan begitu. Makanya kami lebih peduli hari ini untuk membangun umat ini. Membangun generasi-generasi yang akan datang. Mereka yang akan memegang negeri ini. Pondok pesantren dan sebagainya. Kami bicara dengan Abah Trimo. Orang bisa bangun masjid di mana-mana. Tapi siapa yang isi masjid? Dari mana masjid itu akan isi? Kan kita Abah ya kita. Yang ngisi masjid adalah dari orang yang pernah dengar tentang agama. Di mana tempatnya? Tempat pendidikan agama. Jadi makmurkan masjid adalah dari kita membuat tempat yang baik untuk belajar agama. Di antaranya semacam itu. Insya Allah harus girah dong. Paling kita mulai dengan doa, dengan cantik. Pokoknya gini, dalam urusan-urusan semacam itu, hendaknya kita bebaskan dari hawa nafsu. Kepentingan pribadi. Jangan sampai kita dukung si fulan, gara-gara dia. Nanti kalau dia naik pasti pondok kita makmur. Kalau dia naik masjid kita makmur. Alah. Makanya, semua punya hawa nafsu. Dan saya tahu hawa nafsu saya besar sekali. Sehingga kami batasi sekali. Kami tidak benci, kami tidak musuhan dengan pejabat pemerintah. Saya dekat dengan beberapa pejabat-pejabat wali kota, saya kenal. Cuman kita punya pondok, tidak punya urusan dengan mereka. Bukan karena harta mereka, harta negara kotor, tidak. Karena kami itu jarang bantu pemerintah, paling tidak saya nggak ganggu deh, begitu. Sehingga aman, kita tidak akan diganggu. Kalau ada calon-calon datang hanya minum teh. Tapi jangan mencoba mengganggu umat sini. Kita sederhana. Nggak ada umat. Jadi pondok Al-Bahjah mana? Al-Bahjah. Calon-calon tuh mau datang nggak ada. Aman kita alhamdulillah. Kalau datang biasanya diam-diam minum teh bersama. Makanya kalau ada calon-calon jangan nggak usah main-main di majelis ini. Ngaji aja yang bener. Nanti akan jadi gubernur yang baik nanti, jangan khawatir. Kan intinya ilmunya, bukan sekedar suara saya kan gitu lah. Jadi paling aman semacam ini. Karena apa? Saya memerangi. Saya punya hawa nafsu loh ya. Saya punya. Hawa nafsu apa? Iya. Kalau seandainya dapat bantuan besar, pondok Buya kan gede. Benar juga ya, untuk bangun umat. Wah ini hawa nafsu juga. Maka saya lebih senang bahasanya yang membangun pondok adalah dari kocek Anda hamba-hamba Allah. Sehingga semuanya akan selamat. Nih. Itu lebih senang. Kalau Anda dengar kabar bahwasanya Buya Yahya dapat bantuan dari pemerintah. 50 miliar, langsung kempes koceknya nggak mau bantu. Rugi dong, nggak mau berjuang dengan saya. Wong saya pengennya, saya nggak perlu duit Anda, ya hamba Allah. Saya rindu hati Anda ikut. Saya pun bakal mati, kan begitu. Tapi kalau sudah hati Anda bersama kebaikan, dimanapun Anda tinggal, Anda akan berbuat baik. Dengan siapapun, dengan kiai-kiai manapun. Itu yang kami rindukan. Tadi melihat ada Habib Hasan Asgaf. Mungkin bisa Habib Hasan kenalan sini Habib Hasan. Mungkin ada kajian-kajian. Kenal Habib Hasan? Belum. Habib Hasan, fadhal Habib Hasan. Habib Hasan sini Habib Hasan. Habib Muhammad ada? Fadhal Habib Hasan. Habib Ahmad sakit. Beliau adalah termasuk juga dai muda di kota kita ini. Insyaallah. Semoga nanti
ada kegiatan-kegiatan, tidak harus masjid ini, di mana-mana yang menyuruh kepada keindahan yang diinginkan oleh Abah, kan begitu, perdamaian ukhuwah. Ini kuncinya. Fadhal hai Mas. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.